Saat ini kita akan mempelajari materi matriks. Kita masuk pada definisi matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang berbentuk baris ataupun kolom atau lajur, di mana dia dibatasi oleh bisa kurung biasa ataupun menggunakan kurung siku. Nah, perhatikan susunan angka-angka yang ada di dalam kurung biasa ini. Susunan angka-angka ini terbentuk dari 4 baris. Jadi baris yang pertama yaitu 32, 33, 33, dan 36. Baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat yaitu 32, 34, 33, dan 36. Nah, selanjutnya yang disebut kolom atau lajur adalah jadi susunan bilangan ini pun terbentuk dari 4 kolom atau 4 lajur, di mana kolom pertama yaitu angka-angkanya 32, 33, 34, 32, dan seterusnya. Jadi susunan bilangan ini disebut matriks dengan jumlah 4 baris dan 4 kolom, atau biasa disebut ordo, atau ukuran dari sebuah matriks kita sebut ordo. Maka untuk matriks yang ada ini, matriksnya berukuran 4 baris 4 kolom, atau biasa kita tuliskan 4 kali 4. Dan untuk lebih jelasnya, pengertian matriks adalah suatu jajaran atau kumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan lajur atau kolom sehingga berbentuk persegi panjang serta ditulis dalam kurung biasa atau kurung siku. Bilangan-bilangan yang disusun tersebut dinamakan unsur atau elemen atau entry suatu matriks, sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat suatu matriks adalah A. Berbentuk persegi panjang dan ditempatkan dalam kurung biasa atau kurung siku. B. Unsur-unsurnya terdiri dari bilangan-bilangan. C. Mempunyai baris dan kolom. Kita masuk pada ordo matriks. Di sini ada 3 contoh bentuk matriks. Kita pasangkan dengan bagian A, B, dan C yang ini. Dari matriks yang pertama, di sini kita lihat matriks yang pertama terbentuk atas 2 baris dan 5 kolom. Jadi sekali lagi 2 baris 5 kolom, berarti pasangannya untuk nomor 1 adalah C. Jadi ordo untuk matriks nomor 1, ordonya atau ukuran matriksnya adalah 2 kali 5. Selanjutnya untuk matriks nomor 2, dia terbentuk atas 3 baris dan 3 kolom. Berarti ordonya untuk nomor 2 adalah ordo 3 kali 3. Selanjutnya matriks yang nomor 3 terbentuk dari 3 baris dan 2 kolom. Berarti ukuran atau ordo dari matriks ini adalah 3 kali 2. Selanjutnya, cara penulisan matriks. Perhatikan tabel keadaan siswa di suatu sekolah pada suatu angkatan berikut ini. Nah, pada tabel ini dijelaskan bahwa untuk kelas 1 jumlah siswa laki-laki 23 dan perempuan 15, dan untuk kelas 2 laki-laki 16, perempuan 32, kelas 3 laki-laki 27, perempuan 13. Data yang ada ini kalau dibuat dalam bentuk matriks maka diperoleh
Kita misalkan matriks ini bernama matriks M ya, disimbolkan dengan huruf besar, jadi M sama dengan yang ditulis hanya bilangan-bilangan yang ada saja ya, 23, 15, 16, 32, 27, dan 13. Maka dari data ini kita bisa lihat matriks M terdiri atas 3 baris, ini 1, 2, 3, dan 2 kolom ini ya, 1, 2. Nah, untuk bilangan 23 yang ini, bilangan 23 dia menempati baris pertama dan kolom pertama. Letaknya itu sekali lagi ada di baris pertama dan kolom pertama, sehingga ditulis M11 sama dengan 23. M11 artinya ini letak atau elemen pada baris pertama kolom pertama. Ini maksudnya 11 baris pertama kolom pertama, yaitu angka 23. Kita lanjut untuk bilangan 13, di mana di sini bilangan 13 dia menempati baris ketiga dan kolom kedua, sehingga ditulis M32. Artinya dia adalah elemen matriks di posisi baris ketiga kolom kedua. Jadi kita tulis M32 sama dengan 13. Selanjutnya untuk matriks identitas, matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Matriks identitas disebut juga matriks satuan dan dilambangkan dengan I besar ya. Contohnya ini. Ini di mana diagonal utamanya yang ini bernilai 1 dan lain daripada itu 0. Ini matriks identitas dengan ordo 2 ya. Selanjutnya matriks identitas dengan ordo 3. Nah, kalau bentuk seperti ini dia bukan matriks identitas. Selanjutnya kita masuk pada operasi matriks, penjumlahan dan pengurangan. Berikut ini contoh untuk penjumlahan matriks, namun perlu diketahui syarat kedua buah matriks bisa dijumlah atau dikurang harus memiliki ordo yang sama. Dalam hal ini, perhatikan kedua bentuk matriks ini, mereka memiliki ordo yang sama, di mana memiliki 2 baris dan 3 kolom. Ini pun 2 baris dan 3 kolom. Cara untuk menjumlahkannya adalah dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Elemen yang seletak itu adalah di mana posisinya sama. Contoh untuk angka 2, dia menempati baris pertama, kolom pertama untuk matriks ini. Dan untuk negatif 1, dia pun menempati posisi di baris pertama dan kolom pertama. Nah, dalam hal ini yang seletak sudah saya beri warna yang sama, tinggal dijumlahkan saja. Jadi 2 ditambah negatif 1, 4 ditambah 0, 1 ditambah 6, dan seterusnya. Selanjutnya untuk pengurangan. Nah, untuk pengurangan matriks sama halnya dengan penjumlahan, syaratnya harus sama, ordonya harus sama, dia memiliki baris dan kolom yang sama, dan yang dikurang itu adalah elemen yang seletak. 2 dikurang negatif 1, hasilnya adalah 3. 4 dikurang 0, hasilnya 4. 1 dikurang 6, hasilnya negatif 5. 5 kurang 7, negatif 2. 9 kurang 3 sama dengan 12. 2 kurang negatif 3 sama dengan positif 5.